and welcome back to my channel. Di video kali ini aku tidak akan mereview atau membahas buku, akan tetapi aku akan bagikan tips dan juga rekomendasi untuk teman-teman yang punya wishlist buku menumpuk tapi budgetnya tipis. Nah, gimana cara ngakalinya supaya wishlist kalian ini tetap terpenuhi tapi dompet kalian tuh nggak kering. Nah, di sini aku akan share beberapa tips dan juga rekomendasinya mulai dari 0 rupiah, guys. So, untuk teman-teman yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut ke beberapa tips dan juga rekomendasinya, teman-teman bisa kasih like-nya dulu dan bantu algoritma YouTube supaya video ini menjangkau lebih banyak orang. Udah? Thank you. So, langsung aja yuk kita move on ke tips-tipsnya. Oke, tips yang pertama adalah manfaatkan event-event besar yang ada di e-commerce kesayangan kalian. Nah, biasanya setiap e-commerce itu punya event-event menarik nih setiap bulannya. Misalnya ada event tanggal kembar, kemudian ada payday sale, ada juga yang biasanya ngadain event di akhir bulan gitu. Nah, di event-event tersebut itu kebanyakan ya, hampir semua toko itu memberikan diskon yang fantastis. Termasuk salah satunya adalah untuk buku-buku. Nah, teman-teman bisa pantengin nih akun-akun e-commerce dari penerbit buku yang teman-teman ingin cari, ingin beli bukunya. Karena biasanya di situ diskonnya besar banget, guys. Bisa sampai 80% atau 90% gitu. Jadi ini lumayan banget untuk teman-teman manfaatkan buat beli buku untuk memenuhi wishlist kalian tanpa bikin kantong kering. Tips yang kedua adalah event dari penerbit buku itu sendiri. Nah, selain e-commerce nih yang bikin event tersendiri, biasanya setiap penerbit buku itu juga punya eventnya masing-masing gitu, guys. Dan biasanya mereka ini share di sosial media mereka. Nah, di sini itu juga benar-benar luar biasa penawarannya, karena aku pernah lihat ada penawaran di penerbit Haru itu bundle 100.000 dapat 4 buku, guys. Bayangin, itu murah banget. Biasanya kan 100.000 kita cuma dapat 1 buku aja, tapi ini dapat 4 buku. Nah, itu merupakan penawaran yang luar biasa banget dan sayang buat dilewatin. Jadi teman-teman pastiin untuk follow sosial media dari penerbit buku. Soalnya kadang-kadang suka ada info atau sale yang mendadak gitu, guys. Jadi biar kalian tetap up to date. Tips yang ketiga adalah teman-teman bisa memanfaatkan link dari Bookstagram atau Booktuber, karena mereka kan punya koleksi buku yang banyak banget gitu kan. Nah, terkadang ada beberapa Booktuber maupun Bookstagram yang pengen ngosongin lemari buku gitu ya. Salah satu contohnya adalah Kak Aya atau channel YouTube-nya tuh Kanaya Sofia. Nah, beliau ini kalau misalnya bukunya udah numpuk banyak dan ada yang nggak sparks joy lagi, biasanya akan dijual dengan harga yang miring banget, bener-bener murah, guys. Jadi teman-teman juga bisa follow akun Bookstagram maupun Booktuber supaya kalau mereka lagi pengen jualin buku-bukunya dengan harga yang murah, teman-teman juga nggak ketinggalan. Tips selanjutnya adalah dengan memanfaatkan aplikasi pembaca buku online. Mungkin ada di antara teman-teman yang kurang suka baca buku fisik karena bakal menu-menuin lemari nih, bingung besok kalau udah numpuk dan udah bosen harus aku apain. Lagian juga belum tentu kalau dijual itu laku. Nah, teman-teman bisa manfaatin untuk baca e-book karena biasanya e-book itu lebih murah. Dan di sini aku punya rekomendasi aplikasi untuk baca buku online yang menurut aku worth it banget untuk dicoba, yaitu aplikasi Scribd. Nah, di aplikasi Scribd ini teman-teman bisa menemukan ribuan buku yang bisa teman-teman akses secara gratis dengan hanya membayar 70.000 per bulan. Menurut aku itu penawaran yang cukup baik ya. Soalnya bayangin aja 70.000 sebulan, tapi teman-teman bisa mengakses ribuan buku di sana. Karena kan biasanya kalau kita baca e-book mungkin 70.000 cuma baru dapat 2 buku aja, tapi ini 70.000 sebulan, guys, dan bisa mengakses
ribuan buku di sana. Jadi teman-teman bisa dengan bebas baca dari aplikasi Script itu. Selain e-book, di aplikasi Script ini juga menyediakan audiobook. Jadi kalau teman-teman lagi males baca, teman-teman bisa dengerin audiobooknya. And last but not least, ini mungkin yang ditunggu teman-teman juga dari tadi. Mana nih yang katanya 0 rupiah, katanya tadi ada yang gratis, tis gitu kan. Tenang guys. Ya, jadi di sini teman-teman bisa manfaatkan aplikasi baca online secara gratis, 0 rupiah tanpa dipungut biaya, dan pastinya legal. Apalagi kalau bukan aplikasi iPusnas. Jadi mungkin teman-teman membaca ada yang sudah tahu aplikasi ini dan sudah pernah pakai ya. Nah, aku sangat merekomendasikan aplikasi ini karena super enak banget dipakainya. Dan untuk teman-teman yang wishlist bukunya menumpuk tapi budgetnya menipis seperti aku, itu bisa banget manfaatkan iPusnas ini karena wishlist teman-teman tetap terpenuhi gitu tanpa bikin kantong kering. Jadi di lewat aplikasi iPusnas ini teman-teman bisa pinjam buku secara gratis dan baca secara gratis juga guys, tanpa dipungut biaya langganan per bulan gitu. So jangan khawatir guys, ini cukup rekomen banget karena di dalam iPusnas ini juga banyak sekali koleksi buku-bukunya, baik fiksi maupun non-fiksi. So guys, itu dia tadi adalah beberapa tips and trick supaya wishlist buku teman-teman yang menumpuk itu tetap bisa terpenuhi tanpa bikin kantong kering. Dan semoga membantu ya. And I think that's all for today's video. I hope you guys enjoyed it. And if you guys like this video, please give me a thumbs up. Subscribe if you haven't already. Ring the bell and share this video. And if you have any requests, please comment down below. I'll see you guys in my next video. Annyeong!